Baik, Alhamdulillah Amin, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan saatnya kita akan bacakan para pemirsa yang mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Nah, ini sudah banyak sekali yang sudah masuk mengajukan pertanyaan, namun kita akan pilih dan insya Allah ini mewakili berkaitan dengan tema besar kita bagaimana cara Allah menghinakan dan juga memuliakan hambanya. Nah, kami akan bacakan terlebih dahulu atas nama Wiji, ini agak kurang jelas nih, W1711, ini Gen Z banget nih kayaknya. Nanti akan dijawab oleh Ustazah Nida terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, mohon tanya, apakah kalau kita dizolimi tanpa tahu salahnya apa-apa, tahu-tahu diputus hubungan dengan keluarga nih Ustazah, apakah ini juga termasuk Allah akan memuliakan hambanya? Bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Instagram Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dizolimi tanpa kita tahu apa sebabnya gitu ya. Apakah ini termasuk Allah ingin memuliakan kita? Hambanya, betul. Baik, perkara manusia dengan manusia kadang-kadang suka di luar nalar kita ya. Kayaknya kita nggak ada salah sama dia gitu. Tapi kok kalau kita ketemu dia melengos. Ngerti melengos nggak Bu? Ya, buang muka. Kalau kita datang misalnya dia nggak mau terima kita, nggak mau deket-deket sama kita. Itu bisa jadi dua hal. Pertama mungkin ada kesalahan yang memang tanpa kita sadari, ya. Kemudian kesalahan itu menyakitkan hati dia. Maka cara yang pertama perlu kita bertabayun, ya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang terjadi antar kita nggak kepengen berkepanjangan. Kalau ada orang zolim sama kita, misalnya memutus silaturahim, kita tanya apa salah kita. Jadi jangan malu untuk memulai bertanya, karena sesuatu tanpa sebab malah bikin kita bingung gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi karena ada hasad. Nih hasad ini hati-hati ya, Bapak Ibu sekalian, hasad ini berbahaya. Kalau masih disimpan di dada masih rada mending. Ngelihat orang sukses gitu ya, dia nggak senang hati. Kalau masih di dada masih agak mendingan dikit, meskipun itu juga nggak boleh. Tapi kalau udah keluar akan tampak dari sikap, akan tampak dari perilaku, salah satunya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi antara dua ini, kalau kita kayaknya nih orang zolim sama kita, lihat. Kita pertama coba tabayun, yang kedua mungkin kalau kita merasa nggak ada yang kita lakukan kepada dia, kesalahan apapun, maka bisa jadi perilaku yang muncul dari dia itu asbab hasadnya. Nah kalau orang hasad yang bisa ngobatin ya hanya dirinya. Harus dihilangkan penyakit-penyakitnya. Kalau dia hasad sama kita, dia zolim sama kita, padahal kita rasanya berbuat baik-baik aja, nggak ada sesuatu perkara zolim yang kita lakukan kepada dia, maka gimana caranya tetaplah berbuat sebagaimana semestinya, jangan sampai terputus silaturahim. Kalau kita mau jaga jarak itu dibolehkan saja, boleh-boleh aja. Kalau kita dekat sama dia akhirnya jadi kayaknya dia benci banget sama kita gitu ya. Maka gimana? Berjarak tapi tidak dengan memutus silaturahim. Baik. Karena orang yang memutus silaturahim itu termasuk perkara yang dibenci oleh Allah. Baik, terima kasih Ustazah Nida atas jawabannya.